Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, asistensi PPH pasal 21, 26 berbasis digital, hari ini kita masuk ke pertemuan 9, di mana membahas mengenai aplikasi perpajakan PPH pasal 21, 26. Nah, untuk poin materi aplikasi perpajakan yang akan dibahas nanti itu yang pertama ada e-registration, kemudian yang B ada e-fin, kemudian ada e-SPT, ada e-billing, ada e-filing, dan juga yang terakhir ada web DJP online. Nah, kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu e-registration. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan DJP. Jadi sistem ini berbasis perangkat keras dan lunak yang terhubung dengan perangkat komunikasi data dan digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. Kemudian sistem ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana pendaftaran secara online. Kemudian selain digunakan oleh wajib pajak, itu juga bisa digunakan oleh petugas pajak untuk memproses pendaftaran wajib pajak. Nah, di sini juga sudah diberi link untuk mengakses e-registration-nya. Kemudian kita lanjut ke halaman website e-registration. Itu memiliki 4 opsi. Yang pertama itu opsi login. Jadi ini digunakan oleh WP jika email NPWP dan passwordnya itu sudah terdaftar untuk masuk. Jadi kalau belum daftar, harus daftar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada opsi lupa password. Nah, ini digunakan jika email dan NPWP sudah terdaftar di sistem, namun si WP itu lupa password. Nah, ini ada di bagian di bawah login-nya. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga itu ada opsi daftar. Jadi ini digunakan untuk membuat akun baru dengan mendaftarkan email dan NPWP wajib pajak. Nah, setelah daftar baru kita bisa login. Ini ada di bagian di bawah lupa password. Kemudian yang terakhir ada cek NPWP. Jadi pengecekan NPWP dengan NIK dapat dilakukan karena data NIK terhubung dengan NPWP. Jadi nanti ngeceknya NPWP-nya itu menggunakan data NIK. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa meskipun terhubung, wajib pajak tidak memiliki akses secara online untuk melihat data tersebut, melainkan hanya untuk mengetahui apakah status NPWP-nya itu sudah aktif atau belum. Nah, itu opsinya ada di paling bawah, cek NPWP ini. Kita lanjut ke aplikasi yang berikutnya, yaitu Electronic Filing Identification Number atau e-fin. Jadi aplikasi e-fin ini adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP sesuai dengan pasal 1 DJP nomor per ini. Kemudian aplikasi e-fin ini dia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama berupa kode unik yang terdiri atas 10 digit. Kemudian e-fin ini tidak dapat diubah, dan yang terakhir dapat diminta kembali jika lupa. Nah, ini adalah contoh dari e-fin. Ini ada nomor referensi, tanggal, kemudian kepada siapanya, dan di sini ada kode uniknya, dan di sini ada keterangan-keterangan dari aplikasi e-fin ini. Kemudian di sini ada keterangan lagi bahwa e-fin wajib dimiliki agar setiap WP dapat melaksanakan hak dan kewajibannya melalui layanan pajak online seperti, nah ini maksudnya adalah aplikasi e-fin ini digunakan untuk yang pertama itu untuk melakukan pendaftaran pada web DJP online. Jadi e-fin dapat pula digunakan untuk mengganti email terdaftar dan password ketika wajib pajak itu lupa password.
Kemudian yang kedua, untuk melakukan pelaporan SPT atau e-filing. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan pembayaran pajak atau e-billing. Nah, di sini ada keterangan juga, jika WP dapat melakukan aktivasi IVIN dengan mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi IVIN secara langsung ke kantor KPP. Tuh, yang pastinya harus membawa beberapa persyaratan. Nah, ini ada persyaratan-persyaratannya. Yang pertama itu untuk orang pribadi, WNI, dia membawa asli dan fotokopi KTP, asli dan fotokopi NPWP, dan juga email aktifnya. Kemudian untuk yang badan pusat, membawa KTP, NPWP badan, kemudian NPWP wakil wajib pajak, dan juga email aktifnya. Kemudian yang ketiga ada badan cabang, persyaratan yang harus dibawa itu ada surat pengangkatan, kemudian ada KTP, ada fotokopi asli dan fotokopi NPWP badan, kemudian juga ada NPWP wakil wajib pajak, dan terakhir juga email aktif. Yang terakhir ada bendahara, persyaratan yang harus dibawa ada SK penunjukan bendahara, kemudian ada KTP, ada NPWP bendahara, dan juga email. Itu adalah yang harus dibawa ketika mengaktifasi aplikasi IVIN ke kantor pelayanan pajak. Kita lanjut ke ISPT atau Electronic SPT. Jadi aplikasi ini dibuat oleh DJP, Kementerian Keuangan, untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Nah, di sini juga ada kelebihan-kelebihan SPT, kelebihan dari aplikasi ISPT. Yang pertama itu ada penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media CD atau disket. Kemudian yang kedua, data perpajakannya terorganisir dengan baik. Kemudian sistem aplikasi ISPT-nya mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis. Yang keempat, perhitungannya itu dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Kemudian kemudahan dalam membuat laporan pajak. Kemudian data yang disampaikan WP itu selalu lengkap karena penomoran formulirnya itu menggunakan sistem komputer. Yang terakhir, menghindari pemborosan penggunaan kertas. Kita lanjut. Nah, di sini ada keterangan juga, aplikasi ISPT dapat diperoleh dengan melakukan unduhan pada website berikut. Kemudian penyampaian file ISPT itu dengan file berekstensi CSV dilakukan dengan cara disimpan pada media CD atau USB flash disk, kemudian dipinjamkan kepada petugas KPP untuk dilaporkan agar dapat dikopi ke dalam sistem DJP. Kemudian selain itu DJP juga menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa loader ISPT. Nah, melalui loader ISPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi ISPT itu nantinya dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke KPP. Kita lanjut. Nah, penggunaan fasilitas ini dapat dilakukan dengan cara mengekstrak file CSV dari ISPT, lalu menguploadnya file tersebut melalui media ini, www.djponline.pajak.go.id. Kita lanjut. Di sini ada contoh dari aplikasi ISPT PPH Badan, bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga contoh dari aplikasi ISPT PPH Pasal 4 Ayat 2, bentuknya seperti ini. Kita lanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu e-billing. Jadi e-billing pajak ini merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE Pajak Online yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Cara pembayaran pajaknya itu menggunakan
melakukan e-billing dinilai sangat efektif karena tidak memakan banyak waktu dan faktur tagihan pajak pun lebih akurat. Nah, di sini ada catatan tambahan, kode billing itu apa? Yaitu adalah sebuah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Oke, nah ini adalah contoh hasil dari perekaman ID billing. Di sini ada NPWP-nya, nama, alamat, kota, NOP, jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, nomor SK, jumlah setor, dan terbilangnya berapa. Nah, di sini ada ID billing-nya, jadi sebelum kita melakukan pembayaran, kita diberi ID billing untuk melakukan pembayaran. Di sini juga ada masa aktifnya. Kita lanjut ke aplikasi e-filing. Jadi, aplikasi e-filing ini adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website e-filing pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP pajak. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat dari e-filing pajak. Yang pertama itu lapor pajak dari mana saja dan kapan saja. Jadi sejak adanya sistem e-filing pajak ini, WP itu tak perlu datang dan antri lagi ke KPP untuk lapor. Karena sepanjang terhubung dengan internet, WP itu dapat melapor dari mana saja dan kapan saja. Kemudian juga hemat waktu, karena tidak perlu lagi datang ke KPP dan mengantri, jadi wajib pajak dapat menghemat banyak waktu. Kemudian yang ketiga itu manfaatnya bukti lapor tak mudah hilang. Jadi kalau misalnya lapor manual datang ke KPP itu biasanya wajib pajak diberi bukti lapor berupa bukti penerimaan surat atau BPS yang berwarna kuning. Sehingga seringkali itu disebut sebagai bukti kuning. Nah, sedangkan jika melalui online, lapor pajak online, bukti lapornya itu dinamakannya itu bukan BPS, tapi bukti penerimaan elektronik atau BPE, yang di dalamnya itu terdapat nomor tanda terima elektronik atau NTTE. Dengan menggunakan e-filing, bukti bayar pajak tersimpan dengan aman dan jangka waktunya lama. Kemudian manfaat yang selanjutnya terhindar dari resiko keterlambatan. Jadi melalui e-filing pajak ini, jika tidak terhindarkan, wajib pajak itu tetap dapat melaporkan pajaknya meskipun kantor pajaknya sudah tutup. Jadi waktu wajib pajak mengunggah file SPT-nya dan mengklik lapor, dan disitulah waktu yang tercatat pada BPE. Sehingga melalui e-filing pajak ini, wajib pajak itu dapat terhindar dari resiko keterlambatan dan terkena denda dari DJP-nya. Nah, di sini ada salah satu penyedia jasa aplikasi e-filing tertentu juga selalu mengirimkan email pengingat otomatis yang mengingatkan pengguna aplikasinya untuk melaporkan pajak tepat waktu. Jadi ini fasilitasnya yaitu ada notifikasi gitu berupa email. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada petunjuk registrasi dari layanan DJP online atau e-filing. Nah, yang pertama itu petunjuknya, nomor satu itu untuk dapat menggunakan layanan e-filing, Anda harus registrasi terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, harus datang langsung ke KPP terdekat untuk melakukan aktivasi e-filing. Kemudian, kita harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-filing. Kemudian, permohonan ini harus Anda lakukan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain atau diwakilkan oleh orang lain. Gitu. Kemudian yang kelima, permohonan ini hanya dapat dilakukan sekali untuk seluruh layanan DJP online. Nah, baru kita masuk ke petunjuknya.
Nah, setelah kita melakukan aktivasi tadi, barulah kita bisa untuk memulai registrasi layanan e-filingnya itu dengan mengklik daftar terlebih dahulu ke laman berikut. Kemudian yang kedua, kita isi nomor pokok wajib pajak dan nomor IVIN-nya yang telah Anda dapatkan dari KPP tadi sebelumnya. Lalu klik verifikasi. Kemudian yang ketiga, nama wajib pajak otomatis terisi dan pastikan sesuai dengan identitas Anda. Kemudian isi alamat email aktif Anda, kemudian buat password sesuai kehendak Anda. Kemudian yang terakhir, setelah kita klik simpan, silahkan cek inbox email yang telah Anda daftarkan pada langkah sebelumnya. Kemudian klik link yang tersedia dalam email tersebut untuk aktivasi akun. Kemudian registrasi selesai, e-filing siap digunakan. Nah, kemudian kita masuk ke web DJP Online. Jadi, DJP Online merupakan layanan one-stop tax service berbasis internet dengan dua fungsi utama. Yang pertama itu ada e-billing. Jadi, sistem pada e-billing ini menerbitkan kode billing sebagai pengganti SSP. Kemudian SSBP dan juga surat setoran pengembalian belanja atau SSPB. Kemudian yang kedua ada e-filing. E-filing ini adalah aplikasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT secara online dan real time. Nah, aplikasi yang diluncurkan tahun 2014 ini dapat digunakan untuk melaporkan sejumlah SPT, yaitu seperti SPT pasal PPh pasal 2126, kemudian SPT PPh OP, SPT PPh 4 ayat 2, kemudian SPT PPN, dan juga SPT pasal 22 gitu. Kemudian selain itu tersedia juga fitur e-form yang memungkinkan wajib pajak mengisi SPT secara offline. Namun dapat diunggah dan dilaporkan melalui DJP online. Jadi fitur ini dapat digunakan untuk melakukan pelaporan berupa SPT tahunan OP 177S, SPT tahunan OP 1770, dan juga SPT tahunan Badan 1771. Nah, ini adalah web-webnya yang tadi sudah disebutkan. Nah, terus yang terakhir itu ada fitur lain juga dari web DJP Online, yaitu KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Jadi KSWP ini adalah kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah untuk memperoleh keterangan status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu. Tujuannya itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan ketersandingan data yang diterima DJP sehingga bisa memperkuat basis data perpajakan. Kemudian yang terakhir itu ada tata cara registrasi akun pada DJP Online. Yang pertama itu kita buka laman pajak berikut. Klik belum registrasi. Kemudian masukkan data berupa nomor NPWP dan kode IVIN. Pastikan tanpa tanda titik dan strip saat memasukkan nomor NPWP. Kemudian selanjutnya masukkan kode keamanan. Setelah itu klik verifikasi, kemudian login ke akun DJP Online dengan masukkan email, nomor HP aktif, serta kode keamanan. Masukkan juga password yang digunakan, lalu simpan setelah selesai membuat password. Kemudian yang kelima, cek email yang sudah didaftarkan. Klik tautan yang dikirimkan oleh DJP Online untuk mengaktifkan akun. Kemudian, setelah muncul pemberitahuan aktivasi akun berhasil, klik OK untuk masuk ke menu DJP Online. Kemudian yang terakhir ada login kembali ke akun DJP Online dengan mengisi NPWP dan password. Jika berhasil login, maka
akunnya itu tandanya sudah terdaftar dan juga aktif. Nah, ini adalah gambaran dari web DJP online. Seperti itu. Mungkin itu aja materi dari pertemuan 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.